Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Zahra dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Pengembangan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai model keseimbangan makroekonomi dalam Islam yang mencakup mengenai pasar uang dan pasar modal syariah. Pertama, model keseimbangan makroekonomi Islam menjelaskan tentang bagaimana perekonomian dapat berjalan secara stabil dan berkeadilan berdasarkan nilai syariah. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keadilan distribusi pendapatan, keberlanjutan ekonomi, serta kemaslahatan bagi masyarakat luas. Sistem ini menolak praktik riba, spekulasi, dan ketidakadilan karena dianggap sebagai merusak stabilitas ekonomi. Keseimbangan ekonomi dalam Islam mencakup beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip keadilan, yaitu memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua adalah tawazun, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada maslahah, yaitu berarti setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua umat atau semua orang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar barang syariah. Pasar barang syariah mencakup seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta jasa yang halal. Fokus utama pasar ini adalah sektor real, yaitu kegiatan ekonomi nyata yang benar-benar memastikan barang dan jasa. Produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bermanfaat dan berkelanjutan. Sedangkan konsumsi dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Kemudian ada pun peran investasi dalam pasar barang syariah, yaitu investasi diarahkan pada usaha-usaha positif seperti perdagangan, industri, pertanian, dan jasa. Hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil, sehingga resiko dan keuntungan ditanggung secara adil oleh kedua belah pihak. Setelah itu, kita akan membahas mengenai pasar uang syariah. Pasar uang syariah berfungsi sebagai pendukung ekonomi real, bukan sebagai sarana mencari keuntungan dari uang itu sendiri. Dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan nilai, sehingga praktik bunga, spekulasi, dan penimbunan tidak diperbolehkan. Dana yang beredar diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun pengelolaan uang dalam sistem syariah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan prinsip transparansi, keadilan, dan pembagian resiko. Dana masyarakat disalurkan ke sektor real melalui akad-akad syariah, sehingga peredaran uang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi nyata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan pasar barang dan pasar uang syariah. Pasar uang mendukung pasar barang dengan menyediakan penyediaan yang halal dan adil. Sedangkan sektor real atau pasar barang berkembang, maka sektor keuangan juga akan tumbuh secara sehat dan keseimbangan makroekonomi dapat tercapai ketika kedua pasar ini berjalan selaras. Kemudian, teman-teman perlu kita ketahui bahwa pemerintah pun memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan makroekonomi Islam. Pemerintah bertugas menjaga stabilitas ekonomi, mengatur distribusi kekayaan, menyediakan layanan publik, dan mengelola zakat, wakaf, dan pajak secara adil. Tujuan kebijakan pemerintah bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial. Kemudian, ada pun dampak positif yang akan kita dapatkan apabila keseimbangan makroekonomi itu benar-benar tercapai, diantaranya adalah stabilitas ekonomi jangka panjang, minimnya krisis akibat spekulasi, distribusi pendapatan yang lebih stabil, serta pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor real. Sistem ini menjadikan perekonomian lebih kuat dan tahan terhadap gejolak. Sebagai kesimpulan, model keseimbangan makro Islam menekankan keselarasan antara pasar barang syariah dan pasar uang syariah dengan berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dengan menghilangkan riba dan spekulasi, sistem ini bertujuan menciptakan perekonomian yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.